Terus yang paling berkesan sama aku adalah kegiatan seperti kegiatan. Jadi kalau aku berhenti di tengah jalan kan nggak mungkin. Jadi aku ingat-ingat lagi apa tujuan aku. Konten kreator sih, Konten karena kreator. aku sampai nggak tidur seharian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Edu Voice. Ruang inspirasi, ruang cerita bareng mahasiswa yang berprestasi. Bersama aku, Nabila Safitri, yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita udah datang nih tamu istimewa dari Universitas Muhammadiyah Riau yang merupakan penerima beasiswa Genbi. Nah, adapun cerita dan perjalanannya yang bakalan kita kutik dan kita cari tahu nih. Langsung saja, ini dia, kita sambut Kak Dila Marsanda. Halo Kak. Halo. Makasih ya Kak udah menyempatkan datang pada hari ini. Udah pada siap belum nih Kak buat cerita-cerita ke penonton yang ada di rumah? Udah siap dong. Oke, sebelum itu kita masuk ke pertanyaannya. Boleh dong Kak, kakak kenalin dulu dari nama lengkap, jurusan apa, dan angkatan berapa nih Kak? Halo semuanya, kenalin aku Dila Marsanda, biasa dipanggil Dila. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Oh, angkatan 2022. Oke nih, langsung aja nih Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh nih dong kakak ceritakan sedikit bagaimana pengalaman pribadi kakak sejak menjadi penerima beasiswa Genbi, dan apa aja sih yang paling berkesan selama mengikuti program beasiswa ini? Selama aku menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, tentunya banyak sekali pengalaman yang aku dapat, mulai dari pengembangan diri dan segala macamnya. Terus yang paling berkesan sama aku adalah kegiatan seperti kegiatan pelatihan, itu kan sertifikasi dari Bank Indonesia itu sangat berguna untuk kita di jenjang mencari kerja nanti. Yang udah aku ikuti itu sertifikasi content creator, sertifikasi Microsoft Office, dan akhir-akhir ini aku mengikuti sertifikasi menulis artikel. Oh, menulis artikel. Iya. Berarti udah ada 3 nih Kak. Iya. 3. Nah, di antara ketiga itu mana nih menurut kakak yang paling berkesan buat kakak sendiri? Yang paling berkesan itu yang content creator sih, Content karena creator. aku sampai nggak tidur seharian buat, kan itu dia ada tugas buat konten kan. Nah, deadline-nya itu mepet sama ujiannya. Jadi aku ngerjainnya semalaman penuh buat konten itu. Oh, konten apa tuh Kak? Konten edukasi tentang Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Oke nih, langsung nih Kak, masuk ke pertanyaan kedua. Nabila dengar nih Kak, kakak juga aktif nih mengikuti berbagai organisasi di kampus. Nah, bagaimana nih cara kakak menjaga semangat dan motivasi ketika menghadapi kesulitan, baik dalam akademik maupun dalam menjalani aktivitas penerima beasiswa seperti Genbi ini nih Kak? Jadi cara aku menjaga semangat aku, kembali lagi nih, tujuan awal aku mengikuti Genbi itu apa sih? Untuk mencari pengalaman, untuk menambah wawasan aku. Jadi kalau aku berhenti di tengah jalan kan nggak mungkin. Jadi aku ingat-ingat lagi apa tujuan aku buat ikut masuk ke dalam beasiswa itu. Nah, itu sebagai motivasi aku nggak boleh berhenti di tengah jalan dan aku harus lanjutin itu sampai selesai gitu. Oh, berarti kakak nyiapin semua ini nih dari awal atau ketika baru buka nih pengumuman beasiswa Genbi ini baru buka, kakak baru urus suratnya, atau sebelum itu kakak udah nyiapin? Dari baru buka kan kita nggak tahu nih Oh, persyaratannya apa aja, persyaratannya. nggak mungkin kita siapin dulu kan. Jadi dari mereka upload flyer persyaratannya, dari situ aku mulai. Dan dari mana nih kakak tahu penerima beasiswa Genbi ini dapat info dari mana? Jadi awalnya tuh kan aku dulu sempat di Hima ya tahun 2022 sampai 2023. Jadi Genbi tuh ngundang anak Hima buat datang ke seminarnya. Cuman aku waktu itu nggak bisa datang, jadi aku ngeliat nih siapa yang ngundang, ternyata Genbi. Aku penasaran, aku cari Instagramnya, oh ternyata penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari situlah aku tahu, dan dari situ aku pengen ikut daftar juga. Ikut daftar ya Kak. Nah, selama proses pendaftaran ini nih Kak,
ada nggak hal yang sulit menurut kakak? Entah dari ngurus berkas atau pasti nanya-nanya informasi nih ke yang udah pernah nerima beasiswa gitu, ada nggak kak? Kalau kesulitannya nggak ada ya, nggak ada kalau untuk diri aku sendiri. Cuman karena waktu yang diberikan itu singkat, jadi aku sempat keteteran nih karena aku waktu itu disuruh bikin video juga, video tentang kebijakan Bank Indonesia, dan buat nilai tambahan kami disuruh bikin video tentang skill yang kami punya. Jadi di situ mungkin kesulitannya karena aku harus ngejar waktu pengumpulannya juga. Tadi kakak bilang deadline-nya tuh mepet. Emang kira-kira berapa lama kak? Kalau di tahun 2024 itu 2 minggu. Oh 2 minggu, dia Iya. tiap tahun itu beda ya kak? Iya, beda-beda tergantung orang Bank Indonesianya. Oke. Nah boleh nih kak, siapa sih yang mempunyai peran cukup besar dalam perjalanan kakak selama mengikuti program beasiswa ini? Yang punya peran cukup besar dalam aku mengikuti kegiatan beasiswa ini adalah yang pasti orang tua aku ya. Betul betul. Terutama ibu aku tuh single parents, jadi aku nggak mau lah nyusahin ibu aku gitu. Jadi aku berusaha nih buat ikut daftar beasiswa karena aku sebelumnya udah ada niat mau daftar Pemprov, cuman karena waktu jadi aku nggak bisa ngirim berkasnya, jadi aku coba Genbi nih, ternyata rezekinya di Genbi. Genbi dan orang tua pun mendukung ya Iya, kak. Berarti kuncinya orang tua ya kan kak, Iya, izin ke orang betul. tua. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya kak, bagi calon penerima beasiswa Genbi nanti nih kak, apa aja nih tips and saran kakak yang bisa kakak bagi untuk mereka yang ingin mendaftar dan lolos dari seleksi seperti kakak nih? Pasti banyak banget nih yang ingin tahu dari proses awalnya sampai akhirnya nih kak. Tips dari aku itu teman-teman semua mulai dari awal, dari nyiapin berkasnya, terus karena Genbi ini termasuk seleksi yang ketat menurut aku karena dia ada dari seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara juga. Jadi menurut aku persiapin diri kalian dengan betul-betul, mulai dari isi CV kalian, isi portofolio kalian, karena orang dari Bank Indonesianya pun ngelihatnya dari situ nanti. Instagram kalian buat kalian yang masih private account, terus foto profilnya nggak ada nih, gimana orang mau tahu diri kita kan kalau nggak kayak gitu. Nah terus pelajari tentang Genbi, kalian harus paham apa itu Genbi. Terus sama pelajari juga tentang Bank Indonesia, karena di wawancara itu mereka bakal nanya nih tentang Bank Indonesia, apa aja kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia gitu. Oh, berarti dia tuh wawancaranya seputar tentang Iya, Bank Indonesia. Terus pengalaman kalian, apakah kalian aktif di organisasi, apakah kalian aktif di kampus, sama apakah kalian punya skill gitu, karena nanti itu ada disuruh tulis motivation letter. Motivation letter itu kalian isi dengan pengalaman yang kalian pernah ikuti. Terus kenapa sih, alasan kenapa kalian harus masuk ke dalam penerima beasiswa Bank Indonesia itu. Oh, berarti memang harus disiapin ya Kak dari CV kita. Karena mereka tuh ngelihat dari portofolio kita, CV kita dan Instagram kita pun juga Iya, dicek betul. ya Kak. Oh, berarti kita tuh memang harus aktif ya Kak, bukan yang sekedar hanya IPK berarti ya Kak? Bukan. Karena mereka tuh memang butuh orang-orang yang aktif, karena Bank Indonesia itu kan kegiatannya banyak ya. Mereka butuh volunteer gitu. Volunteer itu biasanya diambil dari anak Genbi. Oh gitu, oke. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong pesan apa yang Kakak sampaikan kepada generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang ingin mengikuti jejak Kakak sebagai penerima beasiswa Genbi ini? Pesan aku untuk teman-teman semua, apalagi yang mau ikut dan daftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, mulai aja dulu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depannya kan. Jadi pesan untuk aku tetap semangat, terus mulai aja pokoknya gitu. Mulai aja, kadang Iya. kan banyak nih Kak Iya. orang nih ngikut-ngikut temen kan Kak, cuman dia tuh terkadang nggak mau dia
kayak ngurus berkasnya gitu, maunya langsung jadi gitu. Bahkan kan banyak orang nih ngikut itu berhenti setengah jalan karena males gitu, males. Intinya niat Niat, sih. iya, niat, kuncinya Kalau niat. kalian niat pasti akan ada hasilnya Iya, kuncinya gitu. berarti niat. Oke. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Edu Voice pada hari ini bersama aku Nabila Safitri. Semoga cerita dan pengalaman yang diberikan dapat memberi kita wawasan dan motivasi. Sampai jumpa dan tetap semangat, berbagi dan tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.